Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Awalia dengan NIM 23134183. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang membaca realitas melalui kamera. Nah, di sini ada gaya-gaya dokumenter. Ada beberapa tipe pemaparan film dokumenter. Yang pertama itu ada gaya ekspositori. Gaya ekspositori itu merupakan format dokumenter televisi. Sebagai ciri khasnya menggunakan narator sebagai penutur tunggal. Istilahnya voice of good gitu. Untuk naratornya atau tergolong yang konvensional, sering digunakan dalam produksi dokumenter televisi. Film ini lebih menekankan pada narasi dan argumentasi logis. Mode ekspositoris itu mode yang pertama kali menggabungkan 4 elemen dasar, yaitu indeksikal dan realitas, afektif puitis, terus kualitas bercerita, serta persuasif retorikal. Tipe gaya ini yaitu narasi yang menjelaskan serangkaian fakta yang dikombinasikan bersamaan dengan gambar-gambar. Nah, berikutnya itu ada gaya direct cinema. Direct cinema ini berfokus pada pengambilan gambar secara alami dan spontan, tanpa rekayasa atau banyak campur tangan dari sutradara gitu. Ciri utama dari gaya direct cinema itu penampilan kejadian secara natural dan tanpa rekayasa, sehingga mampu menghadirkan suasana yang autentik dan dekat dengan kenyataan. Gaya direct cinema bertujuan untuk menyampaikan fakta dan realita yang sesungguhnya. Nah, yang ketiga itu ada gaya observasional partisipatori. Pembuat filmnya itu menunjukkan diri secara mencolok di layar dan melibatkan diri pada peristiwa serta berinteraksi dengan subjeknya atau adegan komunikasi antara sutradara dengan subjeknya itu terlihat dengan jelas. Aspek utama dari dokumenter ini adalah wawancara. Wawancara tidak hanya menampilkan adegan wawancara, namun juga bagaimana wawancara itu dilakukan gitu. Terutama dengan subjek-subjeknya, sehingga bisa didapatkan komentar dan respon langsung dari narasumber. Terus yang keempat itu ada dokumenter puisi. Nah, gaya pada film ini tuh lebih menonjolkan keindahan visual dan irama gambar. Tanpa perlu menggunakan narasi atau tidak teks penjelas. Tipe film dokumenter puitis ini mengabaikan narasi linear dan hanya mengutamakan penggunaan citra, musik, pengeditan yang artistik, dan juga subjektif untuk membangkitkan emosi seolah perwujudan dari sebuah puisi yang dibacakan gitu. Teknik utamanya itu penggunaan visual ritmis, abstrak, montage. Penggunaan suara itu berupa desain suara dan musik, pengalaman sensorik dan imersi, serta perspektif subjektif. Nah, yang terakhir itu ada daya dokumenter reflektif. Dokumenter reflektif itu menyoroti sudut pandang, opini, dan pengalaman personal si pembuat film. Fokusnya adalah agar penonton tidak hanya melihat cerita atau fakta, tapi menyadari bahwa film tersebut adalah konstruksi. Pembuat film ini menunjukkan kesadaran tentang medium, proses produksi, subjektivitas, performativitas dari dokumentasi itu sendiri. Dokumenter reflektif bertujuan untuk mengedukasi penonton tentang konstruksi dokumenter, mendorong kritik terhadap representasi, meningkatkan keterlibatan intelektual dan emosional penonton, dan sebagainya. Terus materi berikutnya itu tema-tema dalam film dokumenter. Yang pertama itu ada tema sosial. Nah, film dokumenter dapat digunakan untuk mendorong partisipasi publik dan perubahan sosial, mengangkat isu media sosial, dapat menghadirkan fakta sosial menarik, dan film dokumenter dapat mengangkat tema kritik sosial. Terus berikutnya itu ada tema politik. Maksudnya mengantarkan konstruksi realitas berisikan fenomena tertentu dan terfokus pada premis dan pesan moral tertentu. Diproduksi dengan konsep pendekatan yang subjektif dan kreatif serta dengan tujuan akhir mempengaruhi penonton. Berikutnya ada tema ekonomi.
Maksudnya, genre film yang menampilkan ekonomi dan implikasi sosialnya sebagai tema sentral. Genrenya itu berisi film fiksi, non-fiksi, dokumenter, dan pendidikan. Genre ini sering mengeksplorasi tema-tema yang berkaitan dengan ekonomi seperti uang, kekayaan, materialisme, keserakahan, kekuasaan, pengambilan keuntungan, kesenjangan ekonomi, dan sebagainya. Yang keempat itu ada tema pendidikan. Nah, jenis ilmu pengetahuan berisi penyampaian informasi mengenai suatu teori sistem berdasarkan disiplin ilmu tertentu. Misalnya informasi statistik atau gambaran sistem kerja komponen sebuah produk elektronik. Terus yang kelima itu ada tema sejarah. Nah, film dokumenter sejarah memiliki berdurasi panjang. Dengan adanya siaran televisi, film dokumenter sejarah dapat direpresentasikan secara utuh. Mengingat lewat tayangan televisi, film dokumenter sejarah dapat ditayangkan secara terperinci tanpa terikat waktu. Terus yang keenam itu ada biografi. Nah, representasi kisah, isinya itu representasi kisah pengalaman hidup seorang tokoh terkenal ataupun anggota masyarakat biasa yang riwayat hidupnya dianggap hebat, menarik, unik, atau menyedihkan gitu. Film dokumenter biografi berkaitan dengan aspek human interest. Nah, yang terakhir itu ada tema alam. Genre film atau serial dokumenternya itu ada tentang hewan, tumbuhan, atau makhluk hidup non manusia gitu. Biasanya video direkam di habitat aslinya, tetapi seringkali menyertakan cuplikan dari hewan terlatih atau hewan di penangkaran. Kebanyakan film dokumenter alam itu berfokus pada spesies, ekosistem, atau ide ilmiah tertentu seperti evolusi gitu.